Sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K paruh waktu yang secara bertahap diangkat menjadi P3 penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer di seluruh Indonesia. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru dari Menpan terkait mekanisme pengangkatan seluruh honorer di tahun 2024. Ternyata Bapak Ibu sekalian, untuk guru honorer juga berpotensi menjadi P3K paruh waktu, khusus untuk daerah-daerah kategori yang akan kita bahas ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, dikutip dari websitenya Kemenpan, ya, tindak lanjut dari rapat koordinasi antara Menpan dengan Komisi 2. Ini informasi terbaru dari Menpan terkait seleksi CASN untuk fresh graduate dan tenaga non-ASN. Pak Menteri Anas menyatakan silahkan optimalkan usulan formasi. Ini adalah sebagai tindak lanjut rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan di Rabu kemarin, ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa untuk tahun 2024 ini adalah batas akhir pengangkatan tenaga honorer, ya, sebanyak 2,3 juta formasi, baik ini nanti diperuntukkan untuk P3K maupun untuk PNS. Untuk kebutuhan ASN ini Bapak Ibu sekalian sudah dibagi menjadi dua, ya. Instansi daerah adalah 483.573 CPNS daerah, kemudian 1.383.758 P3K daerah yang dibuka untuk guru, nakes, dan teknis. Formasi P3K instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146. Nah, ini barangkali formasinya sudah Bapak Ibu ketahui, ya. Poin utama yang mau saya sampaikan sini terkait dengan rapat kerja dan kesepakatan yang diambil adalah di sini Bapak Ibu sekalian, ada kebijakan untuk pemenuhan ASN tahun 2024 diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayan dasar, meliputi tenaga guru dan tenaga kesehatan. Selanjutnya berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di Indonesia. Pemerintah sesuai mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana pada tahun 2024 pemerintah tetap merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS. Adapun kebijakan pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Ya, ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan. Jadi di sini poin utamanya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kesepakatan Kementerian Pan-RB, BKN, dan Komisi 2 DPR RI terkait penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN tahun 2024 untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Kemudian akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Jadi sini mulai ada tampak ini Bapak Ibu sekalian gimana nanti bentuk atau mekanismenya. Di paragraf ini kita bisa lihat bahwa pengangkatan melalui pemeringkatan terbaik itu artinya 2024 khusus untuk non-ASN ini juga tidak ada yang namanya passing grade, ya. Dilanjutkan, sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K paruh waktu yang secara bertahap diangkat menjadi P3 penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Prinsipnya, sebagaimana telah disepakati bersama, bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. Nah, kalau kita coba analisis dari isi yang termuat di sini Bapak Ibu sekalian, khusus ini untuk daerah-daerah yang sebenarnya jumlah honorernya sangat banyak, namun pengajuan formasi selalu di tahun 2021, 2022, 2023 terbatas. Terutamanya kendalanya adalah masalah anggaran. Ini kemudian diberikan solusinya adalah diangkat menjadi paruh waktu, ya. Ini disebutkan di sini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi bukan hanya teknis saja atau tenaga kebersihan dan yang lain, guru juga Bapak Ibu sekalian berpotensi menurut apa yang termuat di sini, karena katanya berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Dari apa yang termuat di sini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya walaupun terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ternyata pengangkatan ini hanya sekedar pergantian kalimat saja Bapak Ibu sekalian ya, cukup menyesakkan kalau saya baca ini. Hal mana dari honorer ya diangkat menjadi P3K, kemudian nanti P3K pada waktu, kemudian kalau keuangan daerah sudah mampu untuk mengangkat menjadi P3K pada waktu, ini akan diangkat. Sehingga kemudian ada di sini kalimat tidak mengurangi penghasilan. Ya, berarti ini kemungkinan besarnya hanya perubahan kata honorer menjadi P3K ya, itu saja kalau menurut saya. Jadi ini cukup menyesakkan sebenarnya ya. Sayang sekali padahal Undang-Undang ASN nomor 20 ini sudah cukup lama kita tunggu ya. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian kondisinya apabila daerah kemudian tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengangkat seluruhnya menjadi P3K, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya, dengan gaji hampir sama lah sepertinya dengan penggajian honorer, hanya status P3K saja yang melekat. Nah, lebih lanjut disebutkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mengoptimalkan alokasi formasi yang telah disediakan. Konsolidasi kebutuhan ASN pusat dan daerah dilakukan melalui e-formasi. Iya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada potensi nih banyak daerah-daerah yang nantinya juga di tahun 2024 memang diusulkan formasinya secara keseluruhan untuk penuntasannya. Namun sebagiannya ya masih akan menjadi P3K paruh waktu. Inilah kondisinya Bapak Ibu sekalian. Semoga di tahun-tahun ke depan ya ada perubahan terkait ini sehingga Bapak Ibu juga didukung dari anggaran pusat untuk menjadi P3K penuh waktu. Barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.